Perkenalkan, saya Selma Putri Isnaini dengan NIM 2110310056, kelas PGMI B6 MIR. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan bahasa dan sastra dengan dosen pengampu Ibu Suci Hirwani MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sama-sama masih melaksanakan salah satu kewajiban ibadah bagi umat Islam, yaitu melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Tak lupa sholawat berserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada kerabat-kerabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kelak sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum sah atau tidaknya saja, melainkan ibadah puasa juga memiliki adab yang dapat menentukan pahala seseorang, yang artinya bahwa adab dalam berpuasa itu sangatlah penting karena dapat menentukan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin, yaitu bahwa adab berpuasa itu ada 6. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan yang halal atau baik. Maksudnya ketika kita berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, kita harus mengkonsumsi makanan yang baik atau halal, seperti halnya makan madu, kurma, daging, sayur-sayuran, ikan, dan sebagainya. Adapun adab yang kedua yaitu menghindari perselisihan atau pertengkaran. Ketika kita berpuasa, kita dianjurkan untuk menjaga kesucian bulan Ramadan, yaitu dengan cara menghindari pertengkaran atau perselisihan. Maka dari itu, marilah kita menjaga amarah kita, emosi kita agar tidak terjadi adanya pertengkaran ataupun perselisihan. Hadirin rahimakumullah. Adapun adab yang ketiga yaitu menghindari gibah, tidak gibah atau tidak memuji orang lain. Ketika kita berpuasa, kita tidak boleh gibah atau tidak boleh memuji orang lain, karena itu adalah salah satu perbuatan yang tercela atau dosa. Maka dari itu, marilah kita menjaga hati kita, menjaga lisan kita agar terhindar atau tidak melakukan gibah atau memuji orang lain. Rasulullah pernah berkata bahwa seseorang yang menjaga lisannya maka dia akan selamat. Salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa keselamatan seseorang itu dapat dalam ketika mereka bisa menjaga lisannya. Adapun adab yang keempat yaitu menolak dusta. Ketika berpuasa kita tidak boleh dusta atau berbohong, karena ketika kita berpuasa tetapi kita bohong, maka puasa tersebut akan menjadi sia-sia atau percuma dan hanya merasakan lapar juga hausnya saja, kemudian tidak menyakiti orang lain. Ketika kita berpuasa, kita juga tidak boleh menyakiti orang lain, baik itu dari segi lisan maupun fisik. Kemudian yang terakhir yaitu adab yang keenam, yaitu menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan yang buruk. Ketika kita berpuasa, hendaknya kita menjaga anggota tubuh kita agar terhindar atau tidak melakukan perbuatan buruk. Misalnya tangan kita jaga agar tidak melakukan perbuatan buruk, seperti tidak
kasar terhadap orang lain, tidak mencuri, tidak bertengkar dengan menggunakan tangan, tidak memukul, dan lain-lain. Begitu pula dengan kaki kita. Kaki kita usahakan untuk terhindar dari perbuatan buruk dengan tidak pergi ke tempat-tempat yang bisa menimbulkan maksiat. Kemudian juga mata dan telinga kita juga bisa menjaga mata dan telinga kita agar tidak melihat juga mendengar perbuatan yang bisa menimbulkan maksiat ataupun dosa. Jadi kesimpulannya, adapun kultum pada kali ini yaitu ada berpuasa itu ada 6. Yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang baik atau halal. Kedua, menghindari pertengkaran atau perselisihan. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari ghibah atau memuji orang lain. 4, menolak dusta. Kelima, tidak menyakiti orang lain. Dan yang keenam yaitu menjaga anggota tubuh kita agar terhindar dari perbuatan yang buruk atau maksiat. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa dengan sesuai adab dan hukum yang sudah diterapkan dalam ajaran kita, yaitu ajaran agama Islam. Dan semoga ilmu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.